ya kita masih melaksanakan ibadah itu karena ya keburu-buru, karena karena ini wajib aja, kalau nggak wajib mah gue males ya begitu masih ya. Sholat karena diwajibin aja, kalau nggak wajib mah ya. Padahal ibadah sholat itu hak seorang hamba ya, yang mana diwajibkan oleh Allah, dan Allah mengharapkan semua yang namanya hambanya itu ibadah sholat ya. Harus, makanya dosa besar ya. Dosa besar orang yang meninggalkan ibadah sholat. Apapun hukumnya yang namun dikatakan wajib dalam syariat agama dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, maka ketika ditinggalkannya itu hukumnya dosa besar ya, hukumnya dosa besar. Sholat, ngaji, puasa, zakat, haji ya, udah dinas dalam Al-Quran, maka ditinggalkannya itu dosa besar. Mencuri, zina, riba, bohong, itu dinas dalam Al-Quran, maka semua itu bila dilakukan dosa besar. Jadi jangan dianggap sepele. Nah ini taat ya. Wa alal maksiati, dan sabar meninggalkan maksiat ad-dunyawiyah ya, baik maksiat ya, dalam perkara dunia, bihaitsu la yasqatuha, sekira-kira kita tidak, artinya yasqatuha itu ngambek dalam urusan dunia, benci dalam urusan dunia, artinya kita dunia kita kurang kena marah-marah ya. Dia segitu kagak sholat aja rezekinya lancar banget omanya. Ini sholat rajin, lagi rajin, rezeki masih gini-gini juga. Ngambek itu namanya, yang nggak nerima itu. Udah kurang apa? Waqiah saya baca ya, tabarok saya baca, duha tiap hari, segini-gini aja hidup. Itu ngambek, kagak sabar urusan dunia yang kayak gitu. Sabar aja, orang banyak begitu lah, tujuannya jelek. Salat duha tujuannya pengen fulus, ya enggak? Baca waqiah tujuannya pengen fulus, dunia mulu. Bagaimana dapat? Ya, itu di akhirat kosong lompong yang kayak gitu. Ya, kosong lompong nanti di akhirat. Ya. Jadi sabar dalam urusan dunia. Wa anil maksiati hatta la yaqa fiha. Juga sabar dalam urusan maksiat sehingga dia enggak melakukan maksiat tersebut. Wah, Masya Allah, paling besar Pak tuh, sabar dalam urusan maksiat. Padahal maksiat di depan mata kita, biasanya kita tembang ngangkat kaki udah nyampe, tapi ya Allah sabarin, Gusti Allah, jaga ya Allah, jangan sampai keluar dari rumah, ribut dah sama maksiat udah dijaga sama dia ya, ditahan jangan sampai ya melakukan padahal maksiat udah ya di depan mata dia, tinggal tenang, tinggal melangkahnya doang, tinggal nontonnya doang, tinggal lihat doang, tapi dia sabar di hatinya ya, minta dijaga sama Allah jangan sampai dia melakukan maksiat. Wa ala umurin nas bi alla yukafiahum ala ma asau, juga sabar dalam urusan manusia, sekira-kira enggak ngebalas apa yang dilakukan keburukannya kepada kita. Oh, ini luar biasa. Jadi sabar ketika kita ketemu orang. Udah, biarin, sabarin. Dia emang begitu, tapi gak ada balasannya. Gak usah dibalas, ya. Kan kita mah sifatnya manusia, ya. Hawa nafsu kita gede banget. Kadang-kadang kita mah orang berbuat sedikit aja kita mau gede aja. Jangan, ya. Kalau kita sebagai orang beriman mah diapain sama orang, dizalimin sama orang memang ada masalahnya ya. Man zalama zuliman, orang yang ngezalim dilimin lagi nggak apa-apa, ada masalahnya emang. Kita ditabok marang plok, tabok lagi sekali, ada nggak apa-apa. Kita dicubit sama orang, kita cubit sekali. Kita diomongin sama orang, kita omongin lagi, nggak apa-apa. Dasar lu peyang ya, ingusan itu. Nah dua kata tuh, peyang sama ingusan ya, udah kita juga harus dua kata juga ya. Dasar lu botak, pengkor, udah jangan semua diborong. Dasar lu botak, pengkor, bau, nggak boleh. Dosa tuh kita tuh dolim sama dia tuh satu kata tuh ya, nggak boleh ya. Kita bang ditabok ini aja nonjok blok oh 3 kali, dosa ente yang dolim jadinya. Boleh nggak apa-apa, tapi yang paling bagus jangan dibales.
ngapain juga itu juga ya, tebang diomongin kita, dia omongin agak sakit, hatta kita dipukul aja kalau bisa jangan ngebales, antepin aja ya. Nah ini namanya sabar ketika kita ya disakiti sama seseorang. Nah, kita kadang-kadang nggak begitu kan ya, diomongin sama orang aja juga abis kita, malah kita yang paling gahar ngomongin dianya. Dia mau ngomongin tentang seseorang doang ya, mas satu orang, kita mas satu kampung kita omongin kejelekan dia kan bego namanya. Dan dia ngomong mas satu orang doang, si dia tuh ustadz begini, oh ternyata itu ustadz sendiri ngomongnya sama satu kampung ya, nggak boleh, berarti dolim kita yang dolim ya. Jangan, ini kita sabarin aja. Bawa motor ya, motor kita belakang keserempet sama orang, dia nyerempet udahan ya. Oh kita kadang-kadang ngamuk, mata lu nggak ngeliat apa, motor di depan begitu, lihat tuh belakang itu tuh lecet, ngambek, orang habis diomelin, ya udah diomelin tadi ganti lagi, ya Allah. Kenapa namanya barang dunia suatu saat juga bakal rusak, udah pasti keserempet, Pak nih, udah nggak apa-apa, Pak tapi ini udah nggak apa-apa, udah jalan, ini gampang urusan, ini gampang, udah jalan, girang orang digituin kan. Astagfirullah, orang baik banget, udah belakangnya hancur ya, nggak diminta ganti nggak apa, top tuh orang berarti itu ya. Itu nih kagak boleh sedikit aja juga ambek-ambeknya, udah binatang di bawah minta diganti lagi, ya Allah. Jangan ya, ini sabar kita. Di banyak di masyarakat ya, orang udah tanpa kontrol ya, ngomong udah sekabak-kabak, seenak-enak perutnya. Ini akhir zaman ini, hati-hati, maka kita harus ngaji biar kita tahu ya. Wa yahtamilalahum, yang nggak usah ngebales maksudnya. Wa yafu anhum, dan maafin kalau dia minta maaf tuh ya. Jadi paling enak kan, paling enak jiwa itu seseorang itu kalau disakitin sama orang dia diam nggak ngebales, itu paling enak, dia paling enak ya. Malah ntar biasanya orang yang model kayak gitu malah malu sama kita ya, malah malu. Padahal dia tuh berapa kali tuh gue omongin, gue sakitin, tapi dia mah diem aja ya. Malah dia yang malu sama kita nantinya. Tuh kehebatan orang sabar di situ ya. Tapi kan Ustadz sabar ada batasnya. Kata siapa sabar ada batasnya? Kalau perlu jangan dibatasin sabar mah, salah omongan itu orang. Sabar kan Ustadz ada batasnya ya. Kalau perlu sabar jangan dibatasin, selamanya ente sabar begitu. Kalau sabar ada dibatasin mah ribet ntar. Kalau udah muncak-muncaknya ini malah berantem. Jangan, sabar nggak ada batas ya. Paling enak orang sabar, dan paling enak ketika kita didolimin, kita jangan kita balas, tapi kita balas dengan doa. Enak nggak tuh ya? Emang nggak bisa, kalau nggak mengaji itu nggak bisa begitu. Ketika kita didolim oleh seseorang, kita kagak balas, tapi kita balas dengan doa. Kenapa? Hadis Nabi kita harus yakin, doaul madlum mustajab walau kana kafiran. Doanya orang yang didolimi itu diijabah oleh Allah, hatta dia orang kafir, apalagi orang Islam ya. Orang yang didolimin, orang yang disakitin itu doanya nggak kehalang, langsung diijabah oleh Allah. Sayang doa kita lagi diijabah, harus kita dolimin dia juga, sayang. Wah, buru-buru minta maaf, ya Allah saya lagi didolimin, ya Allah saya nggak balas, hanya saya minta ya Allah rezeki saya biar berkah, anak biar pada baik, bini saya biar soleha. Itu kesempatan kita doa di situ. Pasti lagi didolimin, kagak didolimin, kita ngomong lagi, ya Allah saya kemarin habis didolimin, ya Allah mudah-mudahan dia tabrakan jalannya ya, kakinya pengkor, lah habis gitu ya. Agak ada manfaatnya dong kalau begitu, agak ada manfaatnya doa begitu, ngapain ya? Malah justru disitulah kesempatan kita, dimana kita disakitin, didolimin, buru-buru kita doa kepada Allah, doa yang baik buat kita. Perlu doa juga buat dia ya. Kalau kita hasil alhamdulillah kemarin, masya Allah, terima kasih banyak ya, ente udah dolimin aneh minta sama Allah, mudah-mudahan diijabah gitu. Tapi jarang Ustadz ya, kalau gak ngaji mah nggak begitu, nggak ngaji pasti doanya jelek aja kita mah ya. Makanya jangan sampai seperti itu, dimana kita didolimin, doa yang baik-baik aja. Sayang itu doa lagi diijabah oleh Allah. Doa ya. Masya Allah, nih sabar luar biasa, gampang diucapin, tapi kebuktian mah kadang-kadang susah kita lakonin ya.
nggak usah sama orang lain. Kadang-kadang kita sama anak aja Pak, Masya Allah, kalau anak, apalagi anak badung banget udah bisa ngomong, waduh, sedap-sedap itu sama anak tuh. Kalau kita nggak sabar-sabar ngeselin banget ya, akhirnya jatuh kata dah kita sama anak kita dah yang jelek-jelek ya. Aduh, Masya Allah ya, jangan deh ya. Urusan anak mah pokoknya kita ngomong jangan seasal ngomong sama anak mah. Walaupun dia badung bagaimana juga, orang dulu kagak ada ngomong sama anak tuh jelek-jelek. Anak badung dipanggilnya raja, ya Allah raja, wah lah raja dipanggilnya orang dulu, ya enggak. Makanya di orang-orang WS semua udah gedenya, ya. Ini mah kagak. Anak badung dikatainnya mah binatang lagi. Ya asal lo anak ini, ya wajar aja kalau jadi anak setan juga. Dan ngomong agak bener orang tuanya, ya. Ya Allah, jangan. Ya ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi sabar itu kalau perlu nggak pakai dibatas-batas segala. Ya terus saja sabar. Ya sabar taat, meninggalkan maksiat, sabar menerima ya semua ketentuan-ketentuan Allah, urusan rezekinya. Ya sabar juga kita dalam ya menerima istilahnya kezaliman dari orang lain, disakiti orang lain, kita nggak ngelawan, namun perlu kita maafkan. Karena itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz kalau saya balas balik boleh, ada masalahnya, nggak apa-apa ya. Itu tadi kita dizalimin dengan sayang gitu, maksudnya sayang buat apaan gitu. Buat apaan tuh kita zalim lagi sama dia, sama aja dong kita berarti ya. Dia kagak sabar kita sableng, nggak ada bedanya dong kalau gitu mah. Kalau kita sakitin ya rugi kita jadinya, nggak ada yang untung. Tapi kalau kita sabar, kita doa, kita yang untung, dia yang rugi. Nanti juga Allah akan utus seseorang yang akan mencaci dirinya. Itu aja. Ya. Sedangkan kalau kita nggak balas, tapi disakitin tapi sabar, nantinya enak di akhirat Pak. Ya. Kita tinggal nuntut di dunia lu dulu sama gua begini. Nah, ya kita kalau diomongin orang itu nih selaw aja dah. Nanti di akhiratnya nanti kena batunya dia. Ya Allah, saya waktu di dunia saya terus enggak, saya sabar ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Dia belum minta maaf sama kita, ya di akhirat udah tagih. Nah sekarang saya tagih loh, ya dulu di dunia dia begini ngedzalimin diri saya begini di sidang sama Allah, bener nanti begitu, bener ya Allah, nggak bisa mau bohong di depan Allah, ya bener nanti begini, iya ya Allah, itu minta maaf belum? Sekarang ente minta apaan? Amal kebaikan dia ya Allah yang saya minta. Oh kata apa? Amal kebaikannya dia kasih sama orang, datang lagi, ini dia nih ya Rob, ngezolimin saya nih sama keluarga nih ya, tanah saya diserobot sama dia nih, wah minta maaf, habis amalnya. Datang lagi, amal udah habis ya, amalnya udah habis, diambilin mulu sama orang. Datang lagi, ini dia nih zolim nih ya Rob, mas saya waktu di dunia amal nggak ada, dosanya dia ya, ditimpain sama orang zolim. Nah dosa lu sekarang ya, rugi nggak? Rugi ya. Makanya lebih baik sabar, tidak ada batasnya ya. Dimanapun kita dalam taatan, dalam ibadah, meninggalkan maksiat, semua harus perlu dengan kesabaran. Insya Allah orang sabar sobur, orang sabar bakal subur, bakal enak, bakal menang. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam بالصواب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya alaihi namudu bihi nabaat insyaallah taala minal aminin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna ba'din tabaraka ma'suma. Allahumma anfa'na bi'alamtina rabbi alimna alladhi yanfa'una zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من أهل النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة